Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh akhrajan nasa min dhulumatil jahli ila nuril ilmi faballagha risalah wa addal amanah wa nasaha li hadhil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimati, a'azzani wa azakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih merasakan banyak sekali nikmat. Dan salah satu nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Betapa banyak manusia di luar sana ketika Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat harta, diberikan nikmat dunia, Allah bukakan kepada orang tersebut dunia sangat tidak terbatas. Bahkan untuk 5 tahun ke depan buatan mikir beras. Dengan pripun niki? 1 bulan, 1 tahun tidak perlu mikir beras. Nah, ini merupakan nikmat. Lah, nikmat tersebut, nikmat dunia pada dasarnya tidak tercela ketika dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan dunia ini untuk wasilah. Karena Allah tidak menanyakan berapa jumlah kekayaanmu, jabatanmu apa di masyarakat dan seterusnya. Tapi Allah akan menanyakan kekayaanmu untuk apa? Dari mana asalnya? Untuk apa? Untuk ketaatan atau untuk maksiat? Ya. Dan juga posisi-posisi di masyarakat juga akan Allah tanyakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa azakumullah, janganlah kita berkecil hati ketika sampun napa niki kerja setiap hari banting tulang sampai patah mungkin Pak ya. Kok mboten sugih-sugih? Ya, jadi Allah tidak menanyakan kenapa kok enggak kaya, tidak. Tapi Allah akan menanyakan kenapa tidak kaya ketakwaannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala membebani seluruh manusia yang kaya dan yang miskin amal soleh. Karena amal soleh ini bisa sangat mungkin dilakukan oleh kalangan manapun, ya. Oleh kalangan manapun. Dan amal soleh yang terbesar dan tertinggi adalah berkaitan dengan keyakinan, ya. Karena panitia meminta kami untuk menyampaikan materi berkaitan dengan akidah atau keyakinan yang katanya sudah bertahun-tahun belum disinggung ya. Dan sebenarnya kita sedaya sampun khatam niki. Tapi monggo kita sareng-sareng murajaah pelajaran yang dulu pernah kita lakukan, kita pelajari mungkin di SD atau di SMP dan seterusnya. Sebelumnya izinkan kami untuk tadi nggih menanggapi Bapak Sarjo. Beliau bangga dan sebelumnya kami sebagai selaku anak yang baru lahir kemarin sore nggih lebih bangga memiliki orang tua seperti jenengan dan kawan-kawan orang tua yang menyertai jenengan, karena kita semuanya makhluk sosial, mustahil ya, tidak mungkin hidup sendiri. Artinya kami sebagai orang yang masih muda, Allah kehendaki seperti itu nggih, sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kepada jenengan sedaya, Bapak Sarjo, orang tua kami dan seluruh hadirin yang datang di sini. Berterima kasih kepada jenengan telah ya melanjutkan dari bapak-bapak jenengan estafet agama Islam ini. Dan kemudian ketika jenengan nanti sudah Allah panggil duluan ya,
Walaupun belum tentu nggih Pak ya. Kadang yang masih muda mangkat riyin, ya, bidal riyin, meninggal duluan, belum tentu. Tapi secara umum biasanya Ibu ya, biasanya pun yang sudah beruban, mohon maaf ini siap-siap mawon ya. Siap-siap mawon ini sampun siap Pak? Wah, alhamdulillah nih, semangat Pak. Jadi mudah-mudahan siap dan kita berdoa kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang terbaik. Dan salah satunya ya, ngapunten nyuwun sewu, adalah meninggal dalam keadaan ketaatan yang terbesar adalah tholabul ilmi, pengajian ahad pagi ya. Oleh karena itu dilihat nggih ya, mungkin samping kiri kanan ada yang tilem kok mboten bangun-bangun nih. Bisa jadi husnul khotimah ya, bisa jadi husnul khotimah, dicek nih. Nah, niki salah satu amalan terbesar adalah belajar ilmu syar'i. Imam Ahmad berkata, thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un idza sahhatin niyyah. Jadi amal soleh yang bernama belajar itu tidak tertandingi nilainya di sisi Allah, dengan syarat jika niatnya leres, niatnya untuk mengangkat kebodohan, niatnya untuk nanti mengajarkan ke anak cucu kita, niatnya untuk lillahi ta'ala, bukan nyari kopi gratis ya. Walaupun itu tidak masalah ya, tapi tidak boleh kita jadikan niat utama ya. Ini maksud saya adalah kita dilarang menjadikan niat utama duniawi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum, ketika kalian setelah menyelesaikan manasik haji maka zikirlah. Ayat ini turun kemudian untuk mengomentari ayat sebelumnya, wala ya, ketika Allah Subhanahu wa taala fantasyiru fil ardi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan manusia setelah manasik haji untuk boleh berdagang. Diambil kesimpulan bolehnya kita berniat plus-plus Pak. Berniat plus-plus itu apa? Ya, niat utama adalah bismillah, belajar ilmu syar'i. Kemudian kalau ada kopi gratis alhamdulillah gitu ya. Kalau enggak ya innalillah. Kalau enggak masalah maksudnya. Orang yang niatnya bukan ikhlas lillahi ta'ala, kalau tidak ada kopi enggak datang. Kalau ada baru datang. Nah ini penting sekali sebelum kita mulai materi nggih ya. Kenapa? Karena pumpung niki belum terlambat, belum kita mulai asli materinya Pak, supados niat kita sedaya leres ya, lillahi ta'ala. Karena Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya ya. Sampun siap niki? Alhamdulillah ya, sampun lengkap niku. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah. Akidah atau keyakinan seorang mukmin atau muslim atau mukminah atau muslimah itu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan bersumber dari akal manusia. Lah kok saged? Lah nggih, karena akal manusia itu benten-benten Pak. Akal kula jenengan, terus bapak, ibu, anak kecil, orang dewasa itu beda-beda. Makanya ketika akidah seorang mukmin bersumber dari akal, maka akan semrawut ya, akan berbeda-beda. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dan Sunnah, hadis, untuk menggariskan nilai-nilai terutama akidah. Termasuk pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah itu berdasarkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat sebagai pelajar, siswa langsung kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka, yaitu non sahabat, karena ayat ini turun nggih, ayat ini turun Rasulullah wonten mriku, sahabat yaitu orang-orang yang menyertai Rasulullah di situ, Allah ajak bicara mereka, fa in amanu, seandainya jika mereka yaitu orang lain beriman bimisli ma amantum bihi,
keimanannya sama seperti kalian, faqad ihtadaw. Maka mereka, yaitu orang yang datang setelah sahabat, Bu. Sinten contohnya? Tabi'in, tabi'in dan kita sedaya. Ketika beriman seperti kalian, para sahabat dan juga anak-anak sahabat, faqad ihtadaw kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka telah mendapatkan hidayah. Tegese napa? Berarti pemahaman dari usul fikih dibalik. Seandainya mereka beriman tidak seperti keimanan kalian dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, faqad dhalaw, maka mereka mohon maaf tersesat. Nah itu, kalau tidak sesuai dengan keimanan, bagaimana memahami akidah Islam ini seperti pemahaman mereka. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kitab referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memahami dalam bab akidah yang bersanad ya. Kenapa bersanad nih? Karena pentingnya nasab agama ya. Pentingnya nasab agama. Nasab Bu, Pak ya. Ini sepuh niki, sanad bukan hanya sunat. Jadi kita ada dua istilah Islam, sanad dan sunat ya. Sing tiang sepuh, sing tiang balik niki sampun sunat ya. Tapi ada istilah lagi sanad, yaitu silsilah ya. Bapak saya bercerita, si fulan bercerita terus sampai ke zaman yang saya sebutkan tadi, yaitu zaman sahabat. Adalah kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Lalaka'i. Aslinya banyak, Pak. Ini salah satu yang saya sebutkan. Beliau berkata dalam kitab tersebut, beliau meninggal sekitar tahun 400-an atau 300-an Hijriah ya. Lama Pak ya. Dan kitab ini berbahasa Arab dan sudah ada cetakannya, jenengan saged tumbas ya. Beliau berkata, haddatsana Muhammad ibnul Mudzaffar al-Mukri qala haddatsana ya. Qala haddatsana Husain bin Muhammad Habash al-Mukri qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Hatim qala haddatsana Abi wa Abu Zur'ah. Nah, ini. Adrakna al-ulama'a min jami'il amsar Misran ya, wa Hijazan wa Iraqan wa Yamanan. Kemudian beliau menyebutkan teks-teks akidahnya. Tegesipun imam yang saya sebutkan tadi, penulis menyebutkan silsilahnya, menceritakan kepada kami Muhammad, menceritakan kepada kami Husain, menceritakan kepada kami Abdurrahman. Lah Abdurrahman ini menceritakan bahwasanya bapaknya yang bernama Abu Hatim dan juga saudara bapaknya Abu Zur'ah menceritakan. Beliau berdua berkata, saya mendapati ulama seluruh negeri, disebutkan di situ Pak ya, Mesir, kemudian Hijaz. Zaman dulu Mekah Madinah niku disebut Hijaz ya. Zaman sekarang sudah benten ya namanya. Kemudian Irak dan juga Yaman. Jadi negeri-negeri yang 4 niku Pak Bu, zaman dulu tersebar Islam ya. Indonesia ya baru-baru ya, baru-baru dari Serambi Mekah, kemudian Aceh dan sekitarnya. Nah itu baru-baru lah. Awal-awal Islam yang masih ada sahabat dan tabi'in itu negeri-negeri yang saya sebutkan. Beliau mengatakan saya mendapatkan seluruh ulama. Artinya pun apa? Tegese ijma, kesepakatan alias konsensus. Ya. Beliau mengatakan saya mendapati para ulama, mereka mengatakan yaitu ulama salaf, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Keimanan niku tempatnya di mana Bu? Di perkataan dan perbuatan. Perkataan dalam hati yaitu tasdik, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb. Kemudian perkataan pada lisan yaitu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan juga perbuatan, amal di sini disebutkan. Lah, beliau ketika menyebutkan iman, beliau menyebutkan tempatnya di seluruh 3 tadi, yaitu apa? Hati, kemudian lisan, dan juga perbuatan. Niku disebut iman, Bu. Jadi,
barang siapa yang ngaku wong muslim, tiang mukmin, tapi mboten pernah sholat, niki mboten mukmin. Ya. Niki penting ya. Nanti untuk menyikapi bagaimana masyarakat di sekitar. Ketika mereka mengatakan yang penting saya hatinya wis Islam, nah niki nggak diterima dalam Islam. Jadi dia harus melakukan konsekuensi dari keimanan dalam hati, lesan atau perbuatan dan perbuatan. Nah ini. Dan bab iman niki kenapa ya, para ulama dulu yang dekat Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama, saking pentingnya nih Pak Bu, saking pentingnya iman, itu pertama. Yang kedua, bab iman ini bab yang kita jalani sehari-hari. Sholat niku iman, ya sekitar sebulan walih nggih, yaitu puasa nggih, niku iman Bu, niku iman. Ya. Kemudian zikir dalam lesan niku iman. Beliau menyebutkan iman. Kemudian keyakinan dalam hati niku iman. Tegese napa? Tiang mukmin berarti harus bergerak ya, harus melakukan konsekuensi iman tadi dalam perbuatan lesan dan juga hati, selaras Bu. Berarti orang yang zahirnya melakukan kebaikan ya, di mata manusia, masya Allah ini infaknya tiap hari ya, nggak tanggung-tanggung. Pinten M Bu, infaknya teng kota amal niki. Oh niki tisu nggak ya? Kota amal niki ya. Ada yang infaknya masya Allah triliunan atau miliar. Masya Allah kita puji seperti itu Bu ya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu sampai dia juga ikhlas lillahi taala. Nah ini nanti babnya menuju ke situ. Kenapa Kak Allah dan Rasulnya tegaskan ikhlas? Karena ini tempatnya diterimanya amal, ya, yaitu keimanan. Dan juga lisan niki juga harus dijaga. Kalau jenengan masukkan, ya, 1M lebih baik ikhlas diterima daripada Rp1.000 mboten ikhlas, nggih Pak. Nggih napa mboten niki? Lebih baik banyak dan ikhlas daripada sedikit tapi pamer, ya. Ya, infak 10.000 tapi dipampang. Tolong tulis nama saya di situ, Rp10.000 gitu ya. Nah, ini kan hati-hati. Bab berinfak ada kaitannya dengan akidah. Pada dasarnya tidak boleh kita pamer, maksudnya dipampang. Tapi ketika dia sebagai orang yang karismatik, ya, orang yang dijadikan panutan dan dia terjaga dari keikhlasan, angsal Bu, boleh. Bahkan dianjurkan. Dianjurkan. Rasulullah juga pernah ya rame-rame ayo infak. Kemudian sahabat itu di situ terang benderang menunjukkan nama-namanya ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Ali Imran bahwasanya boleh kita menampakkan infak ya. Intubdus shadaqat ya, di surat Ali Imran, kalau kalian nampakkan sedekah ya. Artinya aslinya boleh dalam 2 syarat Pak ya. Jenengan sebagai tokoh yang dijadikan panutan, yang kedua jenengan ikhlas. Ini yang berat yang kedua nih Pak ya. Tapi kalau sudah ini khawatir saya riak ini ya, maka hati-hati, jangan dipampang dulu. Makanya kalau kita melihat kadang tulisannya nama niku Abdullah ya. Itu kalau laki-laki Bu ya. Kalau perempuan amatullah ya. Itu kalau perempuan amatullah ya. Nah ini bab iman niki nanti jeluntrungi pun ke bab-bab amal soleh yang lain. Makanya ini para ulama dulu, ulama salafus soleh yang dekat dengan Rasulullah SAW menaruh di bab pertama, bab iman. Dan bab iman niki jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaitannya eratnya bab non iman, itu bahasa halusnya Pak ya. Bab non iman alias murtad atau keluar dari Islam ketika salah satu dari tempat yang 3 tadi jatuh. Ya. Misalnya dia mencela Allah, mencela agama dalam lisan, maka hatinya dan juga perbuatan sholat, zakat, infak sekian juta nih ya,
dan juga haji boten bermanfaat. Karena sudah batal keimannya gara-gara lisan tadi. Demikian juga ketika seseorang sujud kepada patung seperti orang-orang kafir Quraisy di zaman dulu, maka sudah batal juga iman dalam hati dan juga dalam lisan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah menyebut salat itu iman, ya. Wala yudhi'allahu imanakum, dan Allah tidak menyanyiakan iman kalian. Ketika para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, para sesepuh dulu sebelum kita diperintahkan sholat menghadap ke mana, Bu? Ke Masjidil Aqsa apa Masjidil Haram? Masjidil Aqsa nggih ya. Awal-awal Islam niku kalau sholat Pak ya, menghadap ke Baitul Maqdis alias Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita doakan Allah bebaskan dari para penjajah ya Bu ya. Sampai detik ini mereka masih kesusahan hanya sekedar minum air bersih ya. Masih kesusahan untuk hidup yang layak seperti kita. Kita doakan. Nah, orang muslim yang awal mereka menghadap ke sana. Kemudian setelah mereka meninggal berganti perintah ketika sholat menghadap ke Ka'bah, ya, menghadap ke Ka'bah. Para sahabat yang junior nih Pak ya, mengadu ke Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana nasib para sesepuh dulu yang sudah meninggal dan sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian turun ayat ini. Ya, jawabannya adalah wala yudhi'allahu imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ya, tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ya. Loh, hubungannya napa niki? Yang ditanyakan salat, tapi jawaban Allah di surat Al-Baqarah iman. Ya. Karena jelas nggih Bu ya? Salat bagian dari iman. Bahkan dalam salat niki ada 3 tempat iman, yaitu napa? Hati, lisan, perbuatan. Dalam sholat Pak Bu, boten sah ketika jenengan tidak ada amalan hati yaitu niat. Boten sah ketika jenengan sholat gerak amalan hati tapi boten maos Al-Fatihah. Karena niku rukun, dan juga takbiratul ihram Allahu Akbar niku rukun. Dalam sholat boten sah ketika jenengan sampun niat, sampun baca tapi boten gerak. Ya, meneng bae itu Pak ya. Sah nama boten sujud, rukuk, boten sah. Nah ini kejelian syariat dalam mengajarkan kita bahwasanya iman itu seperti sholat. Tidak sah sampai dia melakukan gerakan hati, ikhlas, niat, dan juga gerakan lisan, maos, Al-Fatihah niku, rukun, dan juga takbiratul ihram dan bacaan yang lain, dan juga gerakan badan, sujud, rukuk, ya, duduk di antara 2 sujud, tahiyat akhir, dan seterusnya. Nah, ini luar biasa ini Islam dalam mengajarkan kita iman merupakan seperti itu. Kemudian sebaliknya, ketika jenengan sholat maghrib pinter rakaat Bu? 3 nggih ya. Ada yang semangat kemudian udah 3 ini kurang nih, saya masih etes nih ya, walaupun sudah sepuh, saya pengen 30 aja rakaat. Angsal mboten Bu? Mboten angsal. Jadi agama niki bab iman dan juga amal soleh karena ada kaitannya harus berdasarkan wahyu. Sekuat apapun kita sholat subuh, nek jenengan sholat 20 rakaat mboten sah. Walaupun dianggap kita pandangannya Masya Allah sae niki, Masya Allah ini semangat, tapi tidak sah ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita diajarkan untuk sami'na wa ata'na oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama bukan pakai otak. Kalau pakai otak Pak, subuh niki kesempatan semangat ya. Karena setelah tidur, adapun isya kok malah 4 rakaat ya. Padahal waktunya capek. Sore juga asar 4 rakaat, padahal waktunya capek. Nah, ini kalau pakai akal seperti itu. Tapi kita diajari oleh syariat sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bukan atau senes sami'na wa pikir-pikir Pak ya. Bukan seperti itu. Jadi orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa entar dulu, pikir-pikir dulu, bukan seperti itu.
Ya. Lah, lanjut nggih. Salat maghrib 3 rakaat. Niki sepakat nggih Bu ya? Ada yang mboten sepakat? Sepakat alhamdulillah ya. Karena niki sudah kesepakatan ulama dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Salat maghrib 3 rakaat. Lah, ketika jenengan batal di rakaat yang ketiga, batal Bu. Ya, ini tinggal 1 rakaat, hampir mau salam, kok malah keluar angin Bu ya. Masuk angin ya. Tapi keluarnya dari belakang, taruh di depan tidak masalah. Jenengan keluar angin dari belakang, niki paham gak ya? Rakaat pertama dan kedua batal mboten? Atau jenengan wudhu saja, kemudian nanti dilanjutkan di rakaat ketiga? Sepakat batal, ya. Batal di rakaat pertama dan kedua. Kalau jenengan baru takbiratul ihram, kemudian batal semuanya. Tidak, jangan dilanjutkan. Ya. Jadi kenapa saya contohkan sholat maghrib dan Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan sholat itu iman, karena tempat iman ada 3 tempat. Napa? Gerakan badan, lisan, lan hati. Kalau ada pembatal keislaman atau kekufuran terletak pada hati, semuanya batal. Jadi tidak perlu dilihat lisannya dan perbuatannya. Kalau ada orang mencela agama Bu ya, dan dia sadar, tentunya sadar, balik, nggak dipaksa gitu ya, ada syarat-syarat tertentu, batal dalam lisan, maka batal juga hati dan perbuatannya. Tidak bermanfaat, dia sedekah sebanyak apapun, sholat sampai jidatipun putih gitu ya. Karena tafsir simahum fi wujuhi min asari sujud ya. Tafsirnya tidak harus jidat hitam. Kenapa? Karena tidak semua orang sajadahnya kasar gitu ya. Ada yang mungkin lembut, kemudian empuk gitu. Jadi sudah digeduk-gedukan lama-lama kok nggak hitam-hitam gitu ya. Nggak harus seperti itu. Jadi simahum fi wujuhi min asari sujud dalam Al-Quran, yaitu tanda-tanda di wajahnya itu dari bekas sujud adalah salah satunya mereka tawaduk. Mukanya berseri-seri. Kalau jenengan sedih setelah sujud, dia merasa bahagia. Kelihatan Bu ya. Monggo dilihat kalau nanti pulang, ini bapak ini lagi sedih atau lagi bahagia. Kelihatan dari pancaran wajahnya, dari matanya. Karena mata itu tidak bisa menipu Bu ya. Yang bisa menipu apa? Mulut ya. Tapi matanya nggak bisa menipu. Oh ini matanya lagi ya sedih, ini matanya lagi terharu-haru dan seterusnya. Ya. Jadi ini penting sekali bab iman, agak panjang di sini karena berkaitan dengan status seorang mukmin di dunia apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Ya. Oleh karena itu dalam bab iman niki tidak boleh seseorang memastikan saya pasti seorang mukmin di sisi Allah, mboten saged, mboten angsal. Yang angsal adalah bismillah, saya beriman kepada Allah, insya Allah. Ya. Tapi kalau memastikan mboten angsal, karena apa? Karena kita tidak tahu akhir hayat kita Bu. Jenengan sampun memastikan Pak, akhir hayat jenengan, wis bismillah lah. Pokoknya ngaji setiap Ahad pagi di masjid niki Al-Ikhlas Yayasan, insya Allah lah aman, pasti husnul khotimah. Yakin mboten? Tidak boleh kita memastikan. Ya. Makanya ada doa, Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah, ya, wa nas'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, jauhkan kami, saya berlindung kepadamu dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kami meminta pada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik, ya. Dan su'ul khatimah kata Ibnu Rajab Al-Hambali tidak harus sedang dalam ketaatan, ya. Yang penting dia tidak bermaksiat, ya. Walaupun sedang jalan-jalan Pak ya, walaupun sedang jalan-jalan Bu, yang penting dia tidak bermaksiat dan yang penting hatinya tidak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dia husnul khotimah. Yang ketiga, dia yang penting dalam akidah yang sahih, akidah yang tepat. Insya Allah dia husnul khotimah. Ya. Jadi pemahaman yang kurang tepat
yang saya dulu juga meyakini husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan sae, yang baik adalah harus dalam keadaan sholat atau haji, umroh atau ngaji di sini Pak ya. Tidak harus ya. Kenapa? Alasannya saya sebutkan tadi, dan ditambah para ulama dulu, para salafus soleh. Rasulullah meninggalnya kapan Bu? Di atas kasur. Rasulullah meninggalnya di atas kasur, tidak sedang sholat atau sedang berjihad fisabilillah. Ya. Tapi bagaimana mungkin kita sebut Rasulullah tidak husnul khotimah, padahal sudah Allah jamin masuk surga. Artinya syarat-syarat husnul khotimah, yang penting akidahnya sahih. Yang kedua, tidak sedang maksiat. Yang ketiga, tidak sedang lalai. Ya. Kemudian yang keempat, tidak sedang keluar dari keislaman atau melakukan kekufuran. Waliyadzubillah. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan disalahpahami Mbak ya. Yang saya sebutkan tadi adalah jenis-jenis husnul khotimah. Walaupun memang salah satu husnul khotimah ketika kita mati dalam keadaan ketaatan. Salah satunya dalam keadaan ngaji dan juga berdakwah atau sholat, puasa dan seterusnya. Itu jelas. Ini jelas. Ini kesepakatan Pak. Ini kesepakatan kalau meninggal dalam keadaan ibadah mahdhoh atau ghairu mahdhoh niku husnul khotimah. Tapi ketika kita yang saya sebutkan tadi itu juga husnul khotimah ya. Oleh karena itu kita hati-hati Pak ya, hati-hati Pak Bu menghukumi orang lain. Kita hati-hati menilai orang lain ya. Khawatir nanti ada yang jalan-jalan ke mana tuh? Sarangan misalnya Pak ya, atau ke Tawangmangu. Wah, itu sul khotimah itu. Ya, di sana kan banyak yang maksiat gitu ya. Dia kan tidak sedang sholat. Dia tidak sedang ibadah. Tunggu dulu, hati-hati. Jangan mudah menilai orang. Rasulullah dan juga para nabi dan juga salafus saleh, tidak semuanya mereka meninggal dalam keadaan sedang ibadah. Ya. Yang penting tidak bermaksiat, tidak lalai dan juga tidak dalam keadaan kekufuran, maka dia tergolong husnul khotimah. Nah, ini penting karena di beberapa tempat ya, insya Allah tidak di sini, itu ada disalahpahami ya. Karena Rasulullah SAW bersabda ya, innamal a'malu bil khawatim ya. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Allah nilai akhirnya. Yaitu ketika akhirnya baik, insya Allah Allah akan nilai baik. Ya, ini hati-hati juga bagi para pemuda ya Pak ya. Nah, saya masih muda lah, nanti meninggalnya kayaknya masih lama. Pak Sarjo aja Masya Allah ya, sudah umur gini tapi masih top, masih semangat gitu ya. Insya Allah saya lebih lama umurnya gitu kan ya. Tidak bisa memastikan Pak, tidak bisa memastikan karena umur ini Rasul sendiri tidak tahu ya. Para ulama tidak tahu kapan kita meninggal. Artinya kita harus siap siaga setiap hari, setiap detik. Siap Pak ya? Setiap detik, setiap hari kita siap siaga untuk dzikir, untuk jangan lalai. Kita mengingat kematian dan juga yang penting tidak bermaksiat. Itu yang pertama Pak ya. Ini baru 1%-nya nih ya, masih kathah nih. Yang pertama adalah bab iman. Kemudian yang kedua, beliau sebutkan atau selanjutnya beliau sebutkan bab takdir. Bab takdir. Beliau berkata, para ulama dulu yang berada di daerah mana Bu? Murajaah nih, Mesir, Hijaz, lan Irak dan juga Yaman. Mereka sepakat mengatakan wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallah. Dan takdir niku baik buruknya, sae atau mboten sae, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Karena ketika kita mendapatkan takdir tidak enak seperti musibah napa to mriki? Mboten wonten ya, alhamdulillah aman sentosa ya. Atau tidak harus musibah fisik, bisa jadi musibah batin, sedih gitu Pak ya. Sedih karena ya sudah akhir bulan habis stoknya misalnya gitu. Ini juga musibah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus meyakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tertimpa musibah ada 2 derajat. Derajat pertama, niki derajat minimal Pak ya, adalah sabar. Ketika terima musibah adalah sabar. Tadi kalau nggak salah yang baca Quran membaca waladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ketika mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang paling rendah adalah sabar, Bu. Dan sabar niki wajib, bukan pilihan. Ya. Dan sabar niki ada syaratnya. Rasulullah bersabda, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Orang dikatakan sabar ketika awal tertimpa musibah. Ya. Ketika hari ini kita tertimpa musibah, anak meninggal misalnya, Pak. Ada yang anaknya sudah meninggal duluan? Angkat tangan mungkin saya bisa tahu sambil minum nih. Masya Allah. Wonten nggih? Dari sini wonten. Nah, kata Rasulullah, "Inda sadmatil ula." Di benturan pertama. Di hari pertama itu orang akan dinilai sabar atau tidak. Kalau di hari pertama dia sabar, maka akan dinilai pahala sabar. Kenapa? Karena kalau sudah hari ketiga, hari keempat, hari kepinten, ya 1000, 2000 gitu ya, itu sudah hilang, itu sudah lupa. Itu semuanya saged sabar. Kalau sudah lewat sebulan, 2 bulan, setahun, niku sedaya tiyang saged sabar. Maksudnya tidak ada ngeluh dan sebagainya. Tapi di benturan pertama, awal musibah, dia kok mengeluh, kemudian mencaci maki, takdir dan sebagainya. Nah ini tidak sabar. Nah tapi kalau dia malah sabar, menahan nafsu dari yang Allah larang, nah ini Allah nilai di kesabaran di hari pertama. Ini penting sekali nih ya, hari pertama. Itu tingkat yang paling bawah Bu ya, Pak. Ketika tertimpa musibah adalah sabar di hari pertama. Ada tingkat yang lebih tinggi ternyata. Lan itu pahalanya lebih agung, lebih sae. Di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Dan ini lebih sulit, ya. Karena syariat niku ketika ngasih pahala besar, ya, amalannya juga abot, tidak mudah. Ya. Haji umroh niku abot mboten, Bu? Abot, ya. Orang kaya kan mudah. Lah dia kan cari uang juga tidak mudah. Banting tulang sampai patah gitu Pak ya. Nah, termasuk tingkatan yang kedua yang saya akan sebutkan. Itu punya nilai yang lebih tinggi karena memang abot. Yaitu di samping orang tersebut sabar, dia juga syukur. Dia juga ridho, bahkan senang. Ya. Dan ini tidak kontradiksi. Ya. Kok sabar, merasa kesakitan, kok bisa dibarengi rasa lega? Rasa ridho ya, lebih tepatnya ridho ya. Jadi di atas sabar ada derajat lebih tinggi adalah sabar plus ridho. Ya. Apakah ini enggak kontradiksi ya? Tidak. Kata Ibnu Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan ini tidak kontradiksi. Buktinya napa? Jenengan ya, ketika sakit napa niki? Pilek atau mumet Pak ya. Minum napa niku? Mesagrip Pak ya. Obatin napa niku? Mesagrip bodrek ya. Niku pahit napa manis, Bu? Pahit nggih ya? Pahit. Jenengan ketika minum ya. Kemudian pilnya niku nempel ke lidah, pahit mboten? Pahit. Ya, terutama ketika minum toyone kurang kathah ya, biasanipun ya. Atau lupa belum pakai air, diteguk langsung, pahit nggih ya. Jenengan ridho mboten, rela mboten? Atau terpaksa, wah saya terpaksa, saya aslinya enggak mau sebagainya. Ya. Nah itu tingkatan yang paling rendah. Ketika dia terpaksa ini tapi dia sabar, itu tingkatan rendah. Nah, tingkatan yang kedua, pernah enggak jenengan ketika minum obat pahit tapi jenengan lega? Bismillah, saya semangat malahan ya. Kalau perlu 5 pil sehari gitu ya. Jenengan malah semangat ridho. Lah itu tingkatan yang lebih tinggi. Dalam urusan dunia saja yaitu minum pil pahit
Ya, itu saja kita bisa mengumpulkan antara sabar dan juga ridho, lega, ya, saya ridho masalah. Bahkan kita sebelum nyari pil kita ke rumah sakit dan sebagainya untuk mencari pahit ya, mencari yang pahit, mencari yang pahit. Kenapa kok nggak cari yang manis gitu ya? Nah, berarti urusan agama yaitu bab qadha qadar, bab sabar kita juga bisa meningkatkan kualitas menjadi ridho. Nah ini. Tapi ini sulit Bu ya, sulit tidak mudah. Sabar saja sudah alhamdulillah. Sabar niku napa tegese ketika tertimpa musibah adalah ketika kita tidak meratapi. Ya. Meratapi mayit. Nah ini tegese tidak sabar. Misalnya kata Rasulullah SAW, laisa minna man syaqqal juyub wal ash'ur. Tidak termasuk golongan kami ketika orang tertimpa musibah merobek-robek baju. Pernah lihat Bu, Pak, ketika orang meratapi orang mayit, keluarganya mati, bajunya disobek-sobek, dijambak-jambak gitu ya. Kalau Indonesia mungkin jarang ya. Tapi ketika kami di Mesir, oh ternyata ini orang Arab memang ada punya sifat yang sebagian mereka Pak, ya enggak semuanya, sifat tidak sabar. Suka melampiaskan langsung, terutama orang awam yang belum mengaji. Ya. Disobek-sobek nih Bu. Jadi nggak tahu dia sadar atau tidak, sobek-sobek nih baju gini-gini gitu ya, pokoknya seperti di film-film itu ya, mirip sekali. Saya melihat langsung, oh ternyata ini yang disabdakan Rasulullah, tanda orang yang tidak sabar ketika ditimpa musibah ya. Dia derajat yang paling rendah saja nggak bisa, apalagi mau ridho dengan qadha dan qadar, ini jauh atau sulit. Kemudian ada pertanyaan, pernah kami ditanya, apakah ketika orang nangis, ketika bapak kita, ibu kita, anak kita meninggal, orang nangis itu boleh enggak gitu Bu? Apakah itu kemudian menghilangkan nilai sabar? Tidak. Ternyata nangis ini tidak menghilangkan nilai sabar, masih tetap sabar. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sendiri. Ketika anaknya yang bernama Ibrahim bin Sinten? Ibrahim bin Muhammad SAW. Anak Ipun ya, Ibrahim bin Rasulullah SAW meninggal masih kecil, umur sekitar 6 bulan, beliau nangis, ya. Apakah beliau gembeng? Ya, ntar dulu Bu ya. Beliau nangis. Sahabat yang lain, Abdurrah bin Auf, ya, heran. Anta ya Rasulullah, engkau kok bisa nangis gitu kan ya? Apakah ini kemudian menghilangkan sabar enggak? Kemudian Rasulullah menjawab kepada sahabat yang heran tadi, innal aina latadma wa innal qalba la yahzan wa inna la naqulu illa kama yurdi rabbana. Tegesipun, wahai sahabat, entar dulu, ini nangis ini bukan karena tidak sabar, nangis ini justru malah rahmat. Beliau mengatakan, sesungguhnya mata itu wajar kalau menangis, karena ini rahmat. Kalau jenengan ada keluarga yang disayangi meninggal, kok malah guyu Bu ya, kok malah terbahak-bahak, nggak ada nangis-nangisnya walaupun dalam hati. Nah ini hati-hati ini, jangan-jangan seneng harta warisan ini. Udah ditunggu-tunggu ini kan ya. Kata Rasulullah, innal aina latadma. Jadi wajar wahai Abdurrahman, bahwasanya mata itu menunjukkan rasa kasih sayang, keluar air mata. Kemudian yang kedua, wa innal qalba la yahzan. Wajar wahai sahabat, hati itu sedih. Sedih itu wajar. Ya, itu malah menunjukkan kasih sayang kepada orang yang meninggal tadi dari saudara tersebut. Kemudian yang terakhir yang penting, yang terakhir. Rasulullah mengajari titik minimal kesabaran. Beliau mengatakan, wa inna la naqulu illa kama yurdi rabbana. Tapi walaupun kita boleh nangis, boleh sedih dalam hati, kita enggak melakukan perbuatan dan juga perkataan kecuali yang Allah ridhoi. Nah ini poinnya di sini Pak Bu. Ketika kita tertimpa musibah, boleh nangis, boleh sedih. Tapi yang penting mulut dan juga amalan harus sesuai syariat. Harus sesuai yang Allah ridhoi ini ya. Yang enggak Allah ridhoi apa? Ketika jenengan tertimpa musibah yang tidak Allah ridhoi. Ada contohnya Pak Bu? Ya, Allah ridhoi, yang enggak Allah ridhoi ke dapur, kemudian piring-piringnya dipecahi. Nah, ke kandang sapi, sapinya dipateni. Nah, ini melampiaskan kesedihannya. Ini enggak Allah ridhoi. Maka hati-hati nih, bapak-bapak beli piring yang plastik mawon gitu ya. Kalau ibu-ibu lagi
posisi perasaannya nggak enak, ini aman nanti dibanting-banting nggak pecah. Ya. Itu. Dan juga yang Rasul sebutkan tadi, ketika dia malah merusak badannya sendiri, dicakar-cakar, yang pernah saya lihat itu, dicakar-cakar, kemudian rambutnya dijambak-jambak, bajunya ini tanda dia tidak sabar, ya. Di hari pertama nih, Bu ya, di hari pertama. Karena Rasul bersabda, inna sabru 'inda sadmatil ula. Yang seperti saya sebutkan tadi. Masyiral muslimin, azani wa azakumullah. Tadi belum saya tanyakan ke panitia, niki wonten sesi tanya jawab mboten? Mboten. Oh nggih. Kemudian yang selanjutnya, para ulama dulu menyebutkan beberapa tokoh. Wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyhi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menyebutkan seluruh sahabat yang 10 dijamin masuk surga. Ini di bab akidah mereka menyebutkan, ulama-ulama dulu, para tokoh-tokoh yang jadi panutan setelah para nabi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ini saya sebutkan, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Asri ini pun banyak sahabat, bukan hanya 10. Kenapa 10 ini dikhususkan? Karena hadisnya satu. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, ya, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman fil jannah, terus sampai 10 tadi, sampai terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini makanya terkenal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kenapa mereka sebutkan di sini? Saya dari dulu bertanya. Alasannya jelas. Alasannya adalah mereka sebagai panutan setelah para nabi. Ternyata di akhir zaman ini penting untuk mengajarkan kepada kita sebagai orang tua, mereka sebagai tokoh, jangan sampai ya Power Rangers sebagai tokoh, Superman sebagai tokoh. Terus kenapa lagi, Bu? Yang di film-film niku loh. Batman sebagai tokoh. Nah gitu hati. Ternyata zaman sekarang sangat bermanfaat kita mengajarkan anak cucu kita para tokoh-tokoh Islam. Ya. Bolehlah kita sebutkan ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, para 4 pendiri madhab tersebut, boleh, tidak masalah. Dan lebih baik juga, jangan lupa ini, yang sudah dijamin masuk surga, jangan lupa untuk kita ajarkan kepada anak cucu kita. Ya. Lihat buku-buku mereka, maksudnya sejarah biografi mereka sudah ditulis para ulama. Bagaimana, kenapa Abu Bakar As-Siddiq yang pertama? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali fadilahnya. Menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Imannya sangat kuat. Bahkan ketika berlomba dengan Umar bin Khattab masih kalah. Contohnya ya. Tadi bab infak, Bu ya. Ini saya masukkan lagi. Bab infak. Suatu hari Umar bin Khattab pengen berlomba kepada Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, saya sudah infak setengah harta ya. Kalau beliau punya 1 M, beliau infaknya 500 juta. Bayangkan ini. Setengah harta, Bu ya. Ini banyak nomboten. Kathah nih, setengah harta. Jenengan hartanya berapa dibagi 2. Setengahnya untuk fisabilillah. Ternyata masih ada yang lebih baik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau saya sudah berinfak seluruh harta, bayangkan. Sampai Rasulullah menanyakan, Abu Bakar As-Siddiq, terus gimana untuk anak istrimu, gimana ini? Enggak kamu sisakan? Beliau mengatakan, taraktu lahuma Allah wa rasulahu. Saya sisakan untuk mereka berdua Allah dan Rasulnya. Ini saking tawakalnya, Bu. Nah ini hati-hati ya, jangan dicoba langsung sekarang ya. Boleh dicoba dengan syarat imannya tinggi. Ya, anak-anaknya dan garwanya nih sudah kuat, Pak. Ya sudah kuat imannya, tidak masalah. Tapi kalau belum ya seperti Umar nggak apa-apa lah. Seperti Umar yaitu setengah harta. Siap nih, Pak? Setengah harta, Bu? Siap buatan setengah harta? Nah ini salah satu beberapa contoh kenapa mereka menjadi manusia terbaik. Karena ketika amal soleh, ya, ketika menjadikan harta ini bukan di hati, tapi di tangan.
Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak terlalu bersedih, ya. Kemudian ketika kita infakkan enggak sedih banget, bahkan malah seneng, ya. Ini rahasia kenapa mereka kok dunia itu kayak biasa gitu ya. Berbeda ketika dunia ini, uang misalnya kita taruh di hati, ya. Kehilangan satu repis ini apa? Beriban? Rp1 ya. Atau Rp1.000 aja udah dipikir 7 hari 7 malam. Ya. Tadi kemana ya? Saya tadi kayaknya saya taruh di sini ya, di bawah bantal ya. Jangan-jangan diambil anak saya ini ya. Nah, ini. Jadi ini penting sekali. Kenapa kok mereka sampai Allah jamin masuk surga? Oh ternyata amalnya luar biasa ya. Jadi 10 sahabat ini dan juga sahabat lain kita jadikan panutan. Kita ajarkan ke anak kita. Bolehlah sesekali nonton Power Rangers atau Ultraman gitu ya. Kalau zaman saya kecil dulu. Atau Batman. Kalau sekarang Iron Man, manusia besi gitu ya. Bolehlah sesekali, tapi jangan sampai kita lupakan anak kita dari para tokoh-tokoh Islam. Dan tentunya para nabi dulu ya, para sejarah nabi dulu, ya, yang 25 dan itu, kemudian para sahabat yang dijamin masuk surga. Masyarul muslimin wal muslimat, azza wa jazakumullah, ya. Sebelum kita tutup, akhiri sekitar 3 menit niki. Sebenarnya niki masih panjang, tapi saya ringkas seringkas-ringkasnya. Yang selanjutnya adalah bab akhirat. Yaitu bab hari kiamat. Bayangkan Rasulullah SAW ketika diutus itu tidak langsung khamr itu haram, zina itu haram. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, seandainya Rasulullah datang langsung melarang bahwasanya khamr itu haram, kemudian bahwanya zina itu haram, pasti orang-orang tidak mau meninggalkan. Kenapa? Karena minum khamr dan juga zina itu udah aktivitas sehari-hari. Makanya Rasulullah ketika mengajari mereka, turun ayat-ayat di surat juz-juz pendek itu Pak ya. Juz Amma, kemudian surat juz yang ke-29 yang pendek-pendek itu mayoritas menceritakan akhirat. Nggih napa mboten? Ya. Surat andalan seperti Al-Qari'ah ya, Al-Humazah dan kawan-kawan nih Bu ya, itu menceritakan akhirat. Ini sebagai manhaj untuk mengajar, diajari yang menakutkan, yaitu neraka, dan juga iming-iming, duit bukan, surga. Jadi akhirat pada juz-juz pendek niku, surat-surat pendek niku menceritakan 2 hal, yaitu surga dan neraka, dan juga hari kiamat, kengeriannya, dan juga ketika di alam kubur. Sobates napa? Sobates masyarakat di zaman Rasulullah itu takut dulu ketika mendengar ancaman neraka dan juga semangat ketika ada iming-iming surga. Lah ketika mereka sudah terbangun dalam hatinya takut surga, takut neraka dan juga pengin surga, mereka sangat mudah meninggalkan kebiasaan tersebut, yaitu berzina, waliyadzubillah, dan juga minum khamr seperti kata Aisyah tadi. Nah ini manhaj taklim. Kalau kita mengajari anak-anak kita, kalau bisa jangan langsung ini salah, ini haram gitu Pak ya. Kemudian ini enggak boleh. Jangan langsung seperti itu. Tapi dikasih embel-embel dulu Pak ya, seperti Rasulullah, yaitu kalau kamu mengerjakan ini hati-hati. Nanti ancamannya ini ya. Nanti akan seperti ini gitu Pak ya. Kalau kita ngajak anak kita mau ke masjid, jangan langsung kita katakan kepada mereka, ini wajib, dalilnya adalah Al-Quran Sunnah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, buatan mudeng Bu. Maksudnya tidak semangat, kita harus kasih iming-iming. Kalau jenengan terpaksa kasih permen, tidak masalah, sesekali tidak masalah. Tapi yang lebih utama ketika kita ajari ke mereka, lihat nanti kalau kamu meninggal, nanti akan masuk kubur dulu, dan di situ kuburnya enak. Walaupun kita melihatnya sempit, pinten meter nih 2x3 ya. Ya. Seberapa pun luasnya pasti diuruk ya. Berapapun luasnya galian niku pasti akan diuruk alias tersempit niku. Lah, bagi orang yang sholat, wahai anakku gitu ya, akan Allah lapangkan sebagaimana dalam hadis disebutkan ya, hadis-hadisnya seperti ini. Jadi pandangannya itu luas Bu, nggak sempit. Bahkan nanti ada jendela kecil gambaran surga. Bukan gambarannya saja, kalau gambaran surga ya kayak di HP gitu ya, enggak. Tapi kata Rasulullah SAW, keluar dari jendela tadi ya, angin-anginnya, angin segar dari surga. Jadi bau wanginya itu sudah tercium, dan juga akan Allah
buatkan di situ spring bed dari surga. Bayangkan ya. Kemudian Allah temani, ya, Allah jadikan teman di situ amal solehnya. Pokoknya banyak sekali di situ iming-iming dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang beramal soleh mendapatkan kenikmatan seperti tadi. Nah, setelah kita kasih iming-iming surga, kenikmatannya dikubur, baru kita terangkan ini hukumnya ini. Nah, itu lebih mengena. Nah, ini. Jadi intinya pun, itu alarm sampun ya. Alhamdulillah sudah waktunya. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, azin wa jazakumullah. Kita sebagai manusia mau enggak mau, ya, enggan atau tidak enggan pasti akan merasakan kematian. Pasti akan meninggal dunia. Ada enggak, Bu, ramuan, obat, Pak, jamu yang bisa menahan laju umur? Wonten mboten? Ya. Kalau ada ini, orang kafir paling kaya langsung beli nih di takaran kalau ada, Pak ya. Tapi ternyata enggak ada. Sepakat seluruh orang, seluruh manusia yang muslim dan kafir tidak bisa menahan umur. Kalau sudah waktunya meninggal, meninggal. Walaupun dia sembunyi di bunker ya, sembunyi di dalam rumah, tidak bisa ya. Malaikat pasti akan datang. Oleh karena itu, monggo sarang-sarang mumpung masih semangat, musuh masih sehat. Buktiin apa? Buktiin jenengan rawuh teng mriki nggih ya. Niki kesempatan untuk kita beramal soleh dengan diiringi akidah yang benar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita berdoa semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, dan kita dijauhi dari meninggal dalam keadaan maksiat dan buruk yaitu suul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.